Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Rizkiana, NIM 2120216. Saya dari kelas Yosa Turat Usto E2. Di sini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib Fasal Qosor Sholat dan Jamak Sholat serta terjemahnya. Begitu juga saya akan menjelaskan sedikit tentang qosor dan jamak sholat. Nanti saya juga akan menampilkan praktek jamak qosor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suwiji wa yajuzulan menang limusafiri kedua wong kang lunga. Apa qosor sholati ngosor sholat arba ayati kang bangsa patang rakaat. Bi khamsi syaraita kelawan netepi 5 pira-pira syarat. Ayakuna rupane siji yen tono apa safaru lungane wong. Iku fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Wa antakuna lan loro yen to ana apa musafatuhu jarake lunga iku sitata asyara 16 apane farsahon farsahi. Wa ayakuna lan telu yen to ana apa qosor iku muadian wong kang nekani li sholati maring salat arbaiyati kang bangsa 4 rakaat. Wa ayaniya lan papat yen to niat sapa musafir al-qasara ing ringkes salat ma'al ihrami sertane takbiratul ihram. Wa alla yutama lan 5 yen to ora manut sapa musafir bimukimin kelawan mukim. Pasal menerangkan qosor salat dan jamak salat. Boleh bagi musafir mengqosor salat yang berjumlah 4 rakaat dengan beberapa syarat. Yang pertama, perginya selain untuk maksiat. Yang kedua, jarak bepergian 16 farsah. Dan yang ketiga, mengqosor sholat yang berjumlah 4 rakaat. Dan yang keempat, musafir niat qosor disertai takbiratul ihram. Dan yang kelima, tidak makmum kepada orang yang mukim. Wa yajuzulan menang li musafiri kedua wong kang lelungan apa aya jemaah ngumpulake sapa musafir bainan dhuhri ing dalam antarané salat zuhur wal asri lan salat asar fi waqti ayyamiha ing dalam waktu endine zuhur lan asar. Sya'a kang ngarepake sapa musafir ing ayun wa bainal maghribi lan ing dalam salat maghrib wal isya'i lan salat isya. Fi waqti ayamiha ing dalam waktu endine maghrib lan isya sya'a kang ngarepake sapa musafir ing ayun. Bagi orang yang berpergian boleh menjamak di antara salat zuhur dan asar di waktu mana saja akan melaksanakan sholat zuhur dan asar tersebut, dan di antara sholat maghrib dan isya. Begitu juga di mana saja akan melaksanakan sholat maghrib dan isya tersebut. Wa yajuzulan menang lil hadiri kedua wong kang ana ing omah utawa hadir fi matori ing dalam waktu udan. Apa aya jemaah yen to jamak sapa musafir bainahuma ing dalem sholatain. Fi waqtil ula ing dalem waktune salat kang pertama minhuma saking sholatain. Boleh bagi orang yang mukim ketika turun hujan maka boleh
menjamak di antara kedua sholat tersebut pada waktu sholat yang pertama di antara dua sholat tersebut. Saya akan sedikit menerangkan tentang qashar dan jamak sholat. Qashar dan jamak itu termasuk keringanan bagi umat Nabi Muhammad. Terdapat 5 syarat diperbolehkannya musafir untuk mengqashar sholat yang berjumlah 4 rakaat. Yang pertama, perjalanannya bukan untuk maksiat. Jadi perjalanan yang bukan untuk maksiat itu sudah termasuk perjalanan wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Perjalanan wajib adalah perjalanan yang tujuannya untuk membayar hutang, perjalanan pergi haji yang pertama. Dan perjalanan sunnah adalah perjalanan yang tujuannya ziarah dan silaturahim. Kemudian perjalanan yang makruh adalah perjalanan yang dilakukan sendirian bagi laki-laki. Yang terakhir, perjalanan mubah adalah perjalanan ketika akan pergi untuk berdagang. Jika perjalanan maksiat, maka itu tidak boleh qashar. Misalnya perjalanan untuk merampok atau untuk melihat konser, serta perjalanannya orang yang tidak tahu tujuannya. Kemudian syarat yang kedua adalah jarak yang ditempuh itu tidak kurang dari 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 2 marhalah. 1 farsah sama saja dengan 3 mil. 1 mil itu 4.000 langkah bagi langkahnya orang umum. Jadi 16 farsah sama dengan 120 km atau 94,5 km atau 89,992 km. Kemudian syarat yang ketiga, sholat yang diqashar itu adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat atau sholat ada, bukan sholat qadha yang dari rumah. Jika qadhanya pas di jalan itu tidak apa-apa. Kemudian syarat yang keempat itu niat qashar bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan syarat yang terakhir itu tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya mukim atau sempurna. Qashar sholat itu khusus untuk sholat fardu. Di samping mengqashar sholat, musafir boleh menjamak sholat di dalam satu waktu, yaitu sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Jamak itu macamnya ada 2. Yang pertama jamak takdim. Jamak takdim itu jamak yang dilakukan pada waktu sholat yang pertama, seperti halnya sholat duhur atau sholat maghrib. Dan kemudian yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir adalah jamak yang dilakukan pada waktu sholat yang kedua atau sholat yang terakhir, seperti halnya sholat asar maupun sholat isya. Terdapat syarat jamak takdim. Yang pertama, mendahulukan sholat yang memiliki waktu, yaitu sholat duhur atau sholat maghrib. Kemudian niat jamak sholat pada sholat yang pertama. Dan yang ketiga yaitu terus menerus. Yang terakhir, sholat yang pertama harus sah dengan yakin. Kemudian ada juga syarat jamak takhir, yaitu niat jamak takhir ketika pertama atau masuk waktu sholat yang pertama sampai tersiksa waktu pada waktu sholat yang pertama yang kira-kira bisa untuk sholat 1 rakaat. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Usolli fardhu dhuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'at taqdimi qasran lillahi ta'ala. Usolli fardhu asri rak'ataini majmu'an bil dhuhri jam'at taqdimi qasran lillahi ta'ala.